Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yudhistira Jiwal Mufti, NIM 20000024335. Saya akan menjelaskan tentang perjanjian internasional. Yang pertama yaitu peristilahan dan ruang lingkup. Perjanjian internasional merupakan dasar pembentukan dari sebagian besar hukum nasional modern. Perjanjian internasional dibentuk untuk memenuhi kebutuhan mendasar negara-negara untuk mengatur dengan persetujuan bersama masalah yang menjadi perhatian bersama, dan dengan demikian membawa stabilitas dalam hubungan timbal balik di antara mereka. Daripada itu, perjanjian adalah salah satu elemen terpenting dari perdamaian dan keamanan internasional. Oleh sebab itu, sejak awal sejarah hukum internasional, perjanjian selalu menjadi sumber utama hubungan hukum antar entitas yang sekarang dikenal sebagai Negara Pembukaan Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 sendiri menekankan peran mendasar dari perjanjian internasional dalam sejarah hubungan internasional, dan khususnya pentingnya perjanjian untuk mengembangkan kerjasama damai antar negara. Seiring dengan perkembangan hukum internasional yang semakin pesat, mendefinisikan suatu perjanjian internasional bukanlah suatu perkara yang mudah, apalagi saat ini ada beberapa nomenklatur yang merujuk dan memiliki makna sebagai perjanjian internasional. Dan nomenklatur tersebut memiliki beberapa perbedaan, yaitu treaty, convention, agreement, memory of understanding, declaration, protocol dan adjustment, statuta, modus, concordat, agreed minutes, pertukaran nota politik. Walaupun terdapat banyak istilah yang digunakan, akan tetapi secara sederhana, perjanjian internasional dapat diartikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum internasional dan menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu timbulnya suatu hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan hukum internasional. Dengan demikian, ruang lingkup perjanjian internasional hanya melibatkan baik itu negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional, ataupun antar sesama organisasi internasional. Maka apabila suatu perjanjian dibuat dan disepakati oleh pihak yang salah satunya bukan merupakan hukum internasional, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian internasional. Sebagai contoh, suatu perjanjian yang dilakukan antara individu dengan badan hukum dari negara yang berbeda tidak bisa dikatakan sebagai perjanjian dikarenakan walaupun ada unsur lintas negara di dalamnya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur dalam Vienna Convention of the Law on the Law of Treaties 1969. Perjanjian internasional treaty didefinisikan pada pasal 2 Vienna Convention on the Law of Treaties, yaitu suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik itu berupa instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dengan bentuk penamaan apapun. Dalam hal ini terdapat banyak tokoh dan juga beberapa buku atau dokumen yang berpendapat tentang perjanjian internasional, seperti Sir Gerard G. Fitzmaurice, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, yang pada pasal 1 ayat 3, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian
internasional. Kemudian ada Mokhtar Kusuma Atmaja, Boer Mauna dalam bukunya yang berjudul Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Berdasarkan uraian definisi yang disebutkan oleh tokoh atau dokumen tersebut, maka secara umum dapat disimpulkan beberapa unsur yang menjadi syarat suatu kesepakatan dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional harus berbentuk tertulis agar dapat dijadikan bukti otentik bahwa perjanjian tersebut memang ada dan benar merupakan hasil dari kesepakatan pada negara pihak. Perjanjian internasional diatur oleh hukum internasional, dikarenakan perjanjian internasional pasti membebani para pihak dengan hak dan kewajiban sehingga muncul hukum bagi para pihak. Kemudian yang terakhir yaitu perjanjian internasional mempunyai objek tertentu. Pada prinsipnya setiap perjanjian pasti memuat objek yang akan diperjanjikan, begitu juga dengan perjanjian internasional. Kemudian yang kedua setelah peristilahan dan ruang lingkup yaitu sumber hukum perjanjian internasional. Sumber hukum tersebut terdapat pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, Vienna Convention on the Law of the Treaty 1969, the Vienna Convention of the Law on the Law of Treaties between States and International Organization or between International Organization of 1986. Kemudian yang ketiga, setelah sumber hukum perjanjian internasional terdapat bentuk-bentuk perjanjian internasional. Perjanjian internasional pada dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu yang tidak tertulis dan tertulis. Iwayan Partiana menjelaskan bahwa perjanjian tidak tertulis yaitu pernyataan secara bersamaan atau secara timbal balik yang diucapkan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, dan menteri luar negeri atau atas nama negaranya masing-masing mengenai suatu masalah tertentu yang menyangkut kepentingan para pihak. Pernyataan sepihak oleh pejabat negara yang diterima secara positif oleh pejabat atau organ pemerintahan orang lain. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional dengan bentuk ini merupakan perjanjian yang non-formal, karena kesepakatan atau persetujuan antar pihak hanya dilakukan melalui pernyataan lisan saja, dan pelaksanaan perjanjian bentuk ini didasarkan pada hukum kebiasaan. Kemudian, bentuk internasional yang tertulis adalah perjanjian yang merupakan bentuk perjanjian yang secara umum yang digunakan dalam hukum internasional dan praktik hubungan diplomatik setiap negara di dunia. Perjanjian internasional berbentuk tertulis merupakan bentuk formal yang biasanya digunakan sebagai aturan-aturan hukum internasional karena menjamin kepastian hukum dan kejelasan dari isi perjanjian tersebut. Perjanjian internasional, jenis-jenis perjanjian internasional. Berdasarkan jenisnya terdapat perjanjian internasional dari segi jumlah pesertanya. Terdapat dua jenis dari klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional bilateral atau dua negara dan atau pihak, dan multilateral lebih dari dua negara atau pihak. Perjanjian internasional berdasarkan kesempatan yang diberikan untuk menjadi negara pihak. Terdapat dua jenis perjanjian internasional dalam klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional tertutup dan perjanjian internasional terbuka.
Perjanjian internasional tertutup merupakan perjanjian internasional yang mengatur kepentingan para pihak yang bersangkutan. Kemudian perjanjian internasional terbuka yaitu pihak ketiga atau negara yang pada awalnya tidak terlibat dalam pembentukan perjanjian internasional tersebut dapat menyatakan persetujuannya untuk terikat dengan perjanjian tersebut di kemudian hari. Perjanjian internasional dari segi kaidah hukum dilahirkannya terdapat 3 bagian, yaitu perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum khusus yang berlaku bagi para pihak yang terikat, atau kaidah hukum khusus yang berlaku dalam kawasan regional tertentu, dan kaidah hukum yang berlaku secara universal. Perjanjian internasional berdasarkan bahasa. Suatu perjanjian internasional dapat dirumuskan dalam satu bahasa, 2 bahasa, atau lebih, dan yang dirumuskan dalam satu bahasa tertentu saja. Kemudian perjanjian internasional berdasarkan substansi hukum yang dikandungnya. Secara garis besar ada 3 macam perjanjian internasional jika ditinjau berdasarkan kaidah yang dirumuskan di dalamnya, yaitu perjanjian internasional yang seluruh pasalnya merupakan perumusan dari kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dalam bidang yang bersangkutan, yang merupakan perumusan atau yang melahirkan kaidah-kaidah hukum internasional yang sama sekali baru dan yang substansinya merupakan perpaduan antara kaidah hukum kebiasaan internasional dan kaidah hukum internasional yang baru sama sekali. Perjanjian internasional berdasarkan pemrakarsanya, yaitu perjanjian internasional sudah pasti lahir atas kebutuhan untuk mengatur suatu objek yang dihadapi secara bersama-sama oleh pihak yang berkepentingan. Sampai di sini saja tentang perjanjian internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.